Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 24 Oktober 2024. Kita bersyukur bahwa kita dapat menikmati pagi yang indah ini, masih merasakan nafas kehidupan. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita dan tanggung jawab kita di pagi hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Ibrani 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan berkat-Mu yang begitu nyata yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya saat ini ya Tuhan, kami boleh menikmati pagi yang indah ini, nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, itu semua bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami dan tanggung jawab kami akan melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ibrani 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin. Kualitas hidup orang percaya. Kualitas hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pembacaan kita, tema inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melkisedek memerintah di wilayah Yerusalem. Melkisedek dapat berupa sebuah nama
jabatan disebut sebagai raja dan imam Salem di Kanaan yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek dalam bahasa Ibrani berasal dari kata malak, yaitu raja, dan sedek, yaitu kebenaran atau keadilan. Salem merupakan singkatan dari Yerusalem yang berarti shalom atau damai sejahtera. Nama tersebut memiliki arti yang khusus dalam konteks harapan mesianis, yang mana sang Mesias adalah imam raja yang membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ia adalah seorang raja kebenaran, dan karenanya menerima penghormatan dari Abraham. Belajar dari kualitas Melkisedek yang melambangkan keadilan, kebenaran, dan damai, bagaimana orang-orang percaya dipanggil untuk memberi warna pada dunia dalam mewujudkan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Melkisedek menunjuk kepada apa yang dimulai oleh imam besar surgawi, yaitu Yesus, dan dijamin selalu akan tetap ada kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, hendaklah iman kita juga tertuju kepada Yesus yang telah memberi jaminan kehidupan itu. Ketika landasan hidup adalah Kristus, maka misi Kristus itu bisa kita nyatakan pada dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dapat memperoleh pengharapan, kekuatan, dan keberanian. Pada masa kini kita dipanggil untuk melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan dan pelayanan yang menyeluruh, atau rohani dan jasmani. Apabila orang percaya dan gereja melakukan hal ini, maka kita adalah gereja Kristus dan memiliki pengaruh yang positif dalam menyelamatkan, memulihkan, menolong, dan menyegarkan setiap orang di sekitar kita. Mari kita senantiasa menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, kita dapat memulai hidup kita dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai misi kita, sebagai landasan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami boleh membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini mengajarkan kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk senantiasa menunjukkan kualitas hidup kami sebagai orang percaya, yang dimana kami memulainya dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai landasan hidup kami, sehingga misi Kristus itulah yang kami nyatakan melalui keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik. Kasih Kristus tidak hanya kepada diri kami sendiri, tetapi kepada setiap orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami di hari ini. Tanggung jawab kami, pendidikan kami, semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melakukan tanggung jawab kami itu dengan baik dan mengandalkan Engkau di dalamnya. Berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan pula, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka, mengandalkan Engkau, dan terus merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea.
di dalam kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, pendidikan, pertumbuhan, pergaulan, semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, menghadirkan cinta kasih-Mu, menyatakan berkat-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang melihat mereka, Tuhan yang mengetahui mereka, menjamah setiap sakit penyakit, sehingga mereka dapat pulih kembali. Campur tangan dalam setiap proses pemulihan, pengobatan yang mereka jalani, sehingga mereka boleh sembuh kembali dan boleh memuliakan Tuhan melalui keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dilanda duka cita. Kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami sulit menerima rasa duka cita, kesedihan. Tetapi ketika kami memfokuskan pikiran kami, ketika kami berfokus pada Tuhan, maka kami percaya Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah duka cita mereka, menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah duka cita mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Dalam masa tua mereka, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi, menghibur, sehingga dalam hari-hari tua mereka boleh terus merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing kami, terus menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengangkat pelayanan kami. Dan pelayanan kami kiranya itu yang menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu, dan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 24 Oktober tahun 2024. Kiranya kita senantiasa menyatakan hidup yang berkualitas sebagai orang percaya, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.